proses. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam. Oh, Pak Rizky. Gimana Maaf Bu kabarnya Rasmi. nih? Ya Pak Rizky. Ya, kabarnya baik. Mohon maaf Bu Rasmi, mengganggu waktu Ibu sebentar. Boleh tidak? Oh, nggak apa-apa Pak Rizky. Begini Bu Rasmi, saya sebenarnya mau curhat dengan Ibu tentang masalah saya. Apakah Bu Rasmi bisa membantu saya, Bu? Dengan senang hati Pak Rizky. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak Rizky? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi loh, Bu. Masalah apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang Pak Rizky rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini loh Bu Rasmi, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Kebetulan waktu itu saya sedang mengajar, di mana saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Rizky mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius-serius amat sih, Bu. Tidak serius. Jadi tidak seriusnya gimana, Pak? Begini loh, Bu, pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Pak? Begini loh, Bu, eh, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Nah, begitu, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Rizky tentang respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, bisa saya dapatkan dari berbagai informasi melalui media internet dan sebagainya. Ketika saya sampaikan seperti itu, Bu, beliau sepertinya merasa tersinggung dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu saya kayaknya agak sedikit cemas lah, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya sama Pak Rizky dulu. Selama ini, apa yang Pak Rizky lakukan di dalam proses belajar mengajar Pak Rizky? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa itu untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang sifatnya interaktif dan menyenangkan, sehingga tidak membosankan bagi peserta didik. Seperti itu, Bu. Oh. Jadi, mengapa Pak Rizky tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa-siswa, mana siswa juga termotivasi dan mengacu sesuai dengan kurikulum. Seperti itu, Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Rizky mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kita kan berbeda-beda, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu Rasmi. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Atau mungkin ini kesalahan saya ya?
Itulah Pak pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Pak Rizky menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Ya. Ya Pak Rizky, setelah Pak Rizky bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Rizky? Ya, terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman loh Bu. Saya menjadi resah dan kepikiran di saat di rumah dengan masalah seperti ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Seperti itu Bu. Lalu apa yang membuat Pak Rizky merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan ya Pak Rizky, uh, yang membuat Pak Rizky itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Pak. Karena kan Pak Rizky tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Rizky malah memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Itu menurut saya, Pak. Iya, iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Rizky bisa untuk merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Rizky dalam mengajar nantinya. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, jadi dari apa yang sudah Pak Rizky sampaikan, apa rencana Bapak untuk ke depannya? Eh, saya punya niat ingin menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Oh iya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Pak Rizky? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang baik seperti itu, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Rizky selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks, Bu, untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut yang saya sajikan. Langkah yang Pak Rizky ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan itu, Pak. Dengan ide itu, Pak. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berusaha dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah pula. Ya seperti itu Bu. Syukurlah Pak Rizky sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Rizky lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudahan, mematuhi atau aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks seperti itu Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Rizky untuk melakukan komitmen tersebut? Itu sih juga masih dalam pikiran. Mungkin ke depan saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Rizky dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya yang telah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita dan rekan sejawat kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama, sama-sama Pak Rizky. Maaf, Bu, kebetulan saya pun ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu. Oh iya Pak Rizky, silahkan. Ya, terima kasih sekali lagi, Bu Rasmi. Ya, sama-sama Pak. Lanjut. Ya, Pak Rizky dulu. Bu Rasmi dulu, bukan saya. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam, Bu Rasmi. Gimana nih kabarnya Pak Rizky hari ini? Alhamdulillah. Gimana? Ada apa ya, Bu? Gini kan Pak, saya kan ada masalah dengan siswa saya, dengan salah satu siswa saya. Siswa saya itu uh, sering kali terlambat ke sekolah. Nama siswa saya itu Rina. Hampir tiap hari dia terlambat ke sekolah. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Jadi ini ceritanya Ibu mau curhat dengan saya. ya mau curhat masalah siswa saya sama Pak Rizky. Oh, ya. Dengan senang hati Ibu. Semoga saya dapat membantu. Jadi permasalahannya tadi apa, Ibu? Permasalahannya, siswa saya itu selalu terlambat ke sekolah, telat masuk sekolah. Oh, telat masuk ke sekolah. Siapa Iya, tadi, Bu, namanya, Bu? Rina Pak. Oh, Rina. Ada apa Iya, dengan Rina, Bu? Kok bagaimana dia bisa terlambat padahal dia itu aktif di kelas? ya. Kemarin itu saya sudah memanggil Rina juga. Kemarin berkomunikasi dengan dia. Saya tanya sama Rina, Rina, kamu kenapa tiap hari terlambat ke sekolah? Lalu Rina dia menjawab, "Eh, gini Bu, saya datang ke sekolah itu dengan kakak saya karena satu kereta sama dia. Jadi kakak saya itu bangunnya selalu telat ya, seperti itu. Oh, seperti itu, Bu. Ya, Terus setelah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa tanggapan Rina, Bu? ah, dia Rina bilang begini, baik Bu, nanti solusi itu Rina sendiri yang bilang. Baik Bu, nanti saya akan mencoba membangunkan abang saya, katanya, kakak saya, uh, agar dia uh, bangun lebih awal dan tidurnya nggak telat. Karena abang saya itu tidur telat, dia main game waktu malam. Seperti itu, Pak. Oh, main game. Ya, 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 ya. Terus rencana Ibu setelah Ibu mendapatkan informasi dari Rina seperti itu, apa yang hendak Ibu lakukan? Saya berencana untuk mengingatkan Rina lagi besok pagi, supaya dia jangan lupa untuk membangunkan abangnya. Dan
menyuruh abangnya untuk tidur lebih awal. Dan Oh, saya iya, iya, iya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain Ibu menyampaikan kepada Rina untuk membangunkan abangnya lebih awal, Bu? uh, saya agak bingung juga ya Pak. Tapi saya ada berpikir begini juga. Saya akan menyurati orang tua daripada Rina ini untuk saya komunikasikan bahwa si Rina sering terlambat ke sekolah karena abangnya yang telat bangun seperti itu, Pak. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Saya rasa itu bagus, Bu. Dengan Ibu menyurati wali murid atau orang tuanya Rina, rasa itu dapat memberikan perubahan ya, Bu, terhadap apa yang dialami oleh Rina selama ini. Kira-kira menurut Ibu, langkah seperti itu sudah tepat atau tidak, Ibu? Kalau kalau menurut saya sudah sih, Pak. Karena nanti kan kalau kita sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, kita kan akan bilang juga sama orang tuanya untuk membangunkan si kakak si Rina tadi itu lebih awal dan tidurnya lebih awal. Jadi kalau Rina aja nanti yang membangunkan kakaknya, mungkin kakaknya itu tidak mau bangun karena kan si Rina lebih kecil dia, pasti nanti dia nggak mau seperti itu, Pak. Kalau orang tuanya kan Ya, lain nanti. iya Ibu, Bu Rasmi, saya rasa langkah Bu Rasmi itu sudah sangat tepat sekali Bu, dengan kita memanggil orang tua daripada Rina, sehingga kita bisa menjelaskan permasalahan. Karena kan tujuan kita kan ingin menyelamatkan Rina. Ibu pun tidak menjadi beban dan gelisah. Ibu pun kan selaku sebagai wali kelasnya. Ya, ya. Maka Ibu sudah bagus tuh Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Ya, ya Pak. Nanti setelah nanti saya berkomunikasi dengan orang tua Rina, nanti saya akan menyumpai Bapak lagi untuk menceritakan bagaimana hasilnya sama Pak Rizky. Boleh ya Pak? Boleh. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Rasanya sudah lega, Pak. Uh, Rasanya sudah bisa terselesaikan masalah saya seperti itu, Pak. Sudah ada Ya, titik syukur. terangnya. Syukurlah alhamdulillah ya Bu. Saya setuju dan sepakat dengan cara Ibu itu sudah sangat baik. Nah, tapi saya ingin menanyakan lagi komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Maksudnya, komitmennya gimana Ya, maksudnya, Pak kesiapan Rizky? Ibu, Ibu akan membuat surat. Iya, Ya, ya, ya. Itu sepengetahuan kepala sekolah atau bagaimana Ibu? Ketika Ibu hendak membuat surat itu kan nanti kan ada tanggung jawab Ibu di situ, uh, ya kan? Kalau Ibu, Bu Rasmi, ya, ya Pak Rizky. tadi kan ketika Ibu hendak menyurati orang tua Rina, Ibu apakah sudah siap dengan segala bukti-bukti seperti absensi dan lainnya? Insya Allah siap, Pak. Ya. Lalu sebelum Ibu menyurati surat tersebut, saya ingin bertanya sedikit sama Ibu. Dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menyurati kepada orang tuanya Rina? Dukungan misalnya, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, Ibu?
Nanti kan di surat itu ada tanda tangan apa wali kelas sama sama bapak kepala seperti itu. Ya, maksud saya ya seperti itu. Berarti Ibu mengharapkan dukungan kepala sekolah agar diketahui bahwasanya surat itu akan Ibu sampaikan kepada orang tuanya Rina, sehingga orang tuanya Rina itu pun akan lebih saya rasa merespon dengan baik terkait pemanggilan orang tua Rina untuk membicarakan masalah Rina. Ya, luar biasa Ibu. Iya, Pak. Semoga tercapai Bu ya. Itu ide yang bagus Ibu. Insya Allah. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang sehingga Ibu tidak terpikir akan masalah-masalah yang Ibu rasakan saat ini, walaupun itu murid Ibu ya, karena Ibu selaku wali kelas. Ya Ibu. Iya, Pak. Pak Rizky uh, Ya. tidak Gimana? cuti sekarang Pak Rizky akhirnya tidak dari permasalahan. Jadi gini, saya pun mau kembali karena sudah menunggu tadi saya Assalamualaikum Pak. Ya Ibu, ya Bu, silahkan. Bu Rasmi. Wan. Ya, silakan Ibu. Ini kan sudah Halo. Oke, Bu Rasmi sudah selesai kita ya. Bu Rasmi ingin merefleksikan saya kembali atau saya akan merefleksikan Bu Rasmi ya terkait masalah tadi. Halo Bu Rasmi. Pak Rizky aja dulu. Oh, saya ya. Pak Rizky aja dulu. Tadi waktu Ya. diskusi apa namanya itu praktik coaching yang Ibu, saya melihat ada pertanyaan-pertanyaan Ibu yang sangat luar biasa itu, yang mampu C dengan secara terstruktur sehingga untuk mudah untuk melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Luar biasa Ibu. Itu bisa menjadi pengalaman praktik coaching buat kita Bu ya. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah tempat kita tugas masing-masing Ibu. Tadi saya melihat secara terstruktur gitu. Itu menurut saya tadi sebagai coach, sebagai guru yang sedang merasakan sebuah permasalahan, di mana saya melihat Ibu sebagai coaching atau sebagai coach, sebagai coach, Ibu telah menuntun dan merespon apa yang Ibu tanyakan setelah saya bertemu dengan Ibu, dengan Ibu menghadirkan jiwa Ibu dalam diskusi kita. Artinya apa? Saya di situ melihat ada sesuatu yang sangat bermanfaat, bisa menghubungkan antara pertanyaan yang telah berlalu dengan pertanyaan yang berikutnya, itu sangat saling berkaitan, berkesinambungan seperti itu Bu, hingga memudahkan dan tidak membuat kita cepat lupa akan pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan yang telah kita lakukan. Dan saya melihat Ibu di situ hadir
sebagai coach untuk memberikan kata-kata yang sangat dapat menyejukkan hati dan perasaan. Dimana saya melihat ibu bisa menenangkan saya sebagai seorang guru yang sedang dalam kelimpungan, dalam masalah yang membuat hati saya gelisah. Seperti itu yang saya lihat dari ibu tadi. Ibu telah mencoba untuk menenangkan saya dengan berbagai solusi yang ibu berikan buat saya sebagai coach. Saya rasa sudah sangat baik dan tepat buat kita, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya. Nah, Rizky, itu 4 refleksi dari saya yang saya lihat tadi. iya, Pak Rizky, Nah, ini ya, kata Pak Romi udah bisa gabung ke room. forum ya. Oke. Nah, ya. Nah Ini ya, tutup. ya kita tutup aja. Nah ya. Oke.